Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwan fillah rahmatullah. Suatu saat Rasulullah menggambarkan umat Islam bagaikan seperti makanan yang dikerbuca dari berbagai macam sisi. Seperti umat Islam seperti buih di lautan yang terombang-ambing dan tidak punya kekuatan. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena Allah mencabut rasa takut dari muslim ke kaum muslimin. Dan yang kedua adalah terkena penyakit wahn kepada umat Islam. Apa itu al-wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Umat Islam sangat mencintai dunia sehingga dia merusak jiwanya, merusak akalnya. Dengan saking cintanya kepada dunia, maka apapun dihalalkan. Demi jabatan, agamanya dijual. Demi jabatan, demi mempertahankan jabatannya, sampai rela mengorbankan agamanya. Maka sadarlah wahai kaum muslimin bahwa fakta ini, apa yang digambarkan oleh Rasulullah itu sudah terjadi saat ini, di mana kaum muslimin menjadi umat yang dihinakan, menjadi umat yang terzalimi, terpecah belah, tidak punya kekuatan. Dan hari ini kaum muslimin diperbuti oleh musuh-musuh Islam, menjadi umat yang diperebutkan dan umat yang menjadi bancakan bagi mereka kaum kafir. Salah satu penyebabnya tadi bahwa terjangkitnya kaum muslimin tentang hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sepasang penyakit inilah yang merusak kaum muslimin. Apa yang bisa mengobati ini? Ada 3 hal yang bisa mengobati ini. Yang pertama, bertobatlah kepada Allah. Banyaklah mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Maka bersegeralah mengingat Allah, mengingat akan keagungan Allah, dan merenungkan apa makna dari penciptaan kita. Apa arti dari Allah menciptakan manusia? Manusia diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa setiap aktivitas kita, setiap usaha kita, setiap bisnis kita hanya disandarkan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perbanyaklah sedekah. Karena hanya harta yang disedekahkanlah itu yang akan kita bawa mati. Ingat sejarah cerita tentang Abdurrahman bin Auf yang Rasulullah gambarkan bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Setelah Abdurrahman bin Auf mendengar cerita itu, mendengar sabda Rasulullah, maka segeralah sebagian besar hartanya diinfakkan di jalan Allah. Maka Abdurrahman bin Auf menjadikan hartanya sebagai tunjangan untuk mempercepat dia masuk surga. Maka itu pun di saat kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya harta yang diinfakkan itulah yang akan menyelamatkan kita. Harta yang diinfakkan itulah yang akan menemani kita nanti dalam kubur. Harta yang diinfakkan itulah yang akan kita menuntun dengan cepat masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah perbanyaklah mengingat kematian. Karena hanya dengan mengingat mati bahwa kita tahu tujuan hidup kita, bahwa sesungguhnya tujuan kita adalah untuk pulang ke akhirat. Dan ingat, harta yang kita miliki tidak akan ada yang dibawa mati. Yang dibawa mati kecuali tadi yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan banyak mengingat kematian, akan kita menjadi sadar bahwa sesungguhnya tujuan hidup kita adalah hanya semata-mata untuk tujuan akhirat. Jangan sampai kita terlena hidup di dunia. Jangan sampai kita menjadikan dunia ini tujuan akhir. Ingat, tujuan akhir kita pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pulang ke akhirat. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah, semoga ini menjadi pengingat bagi kita. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.